Bab 3 kali ini kita akan mempelajari tentang vektor. Tujuan pembelajarannya, yang pertama menggambarkan vektor, resultan vektor, komponen vektor, serta menghitung besar dan arah resultan vektor. Yang kedua, memahami cara menghitung besar dan arah dua buah vektor. Resultan dua vektor sebidang, menguraikan vektor, serta menerapkan operasi vektor dalam pemecahan masalah secara individu. Istilah vektor sebenarnya sudah sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalkan saat kita berjalan, kita mengatakan bahwa kita akan berjalan ke utara sejauh 500 meter, atau kita berjalan ke timur sejauh 500 meter. Mobil berbelok ke arah kanan sejauh 2 km. Jadi hal-hal seperti itu merupakan penerapan dari vektor dalam kehidupan sehari-hari. Vektor itu apa sih? Vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sebuah vektor akan digambarkan sebagai anak panah yang mempunyai ujung dan pangkal panah. Pangkal panah merupakan titik awal, sedangkan ujung panah merupakan titik akhir. Panjang garis atau panjang panahnya kita sebut sebagai nilai atau besar vektor. Sedangkan arah panahnya merupakan arah dari vektornya, karena vektor kan merupakan besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Cara menulis besaran vektor, misalkan vektor AB. Cara menulisnya kita hanya perlu menulis AB dengan huruf kapital dan juga dicetak tebal. Atau kita bisa menulis AB dengan diisi tanda panah di atasnya. Sedangkan penulisan nilai vektor, misalkan penulisan nilai vektor AB, kita bisa tulis AB dengan huruf miring atau AB dengan garis mutlak. Jadi garis mutlak itu menandakan nilai vektor yang bernilai positif. Misalkan ada sebuah anak panah yang mengarah ke arah kanan dengan besar anak panah tersebut adalah 50 Newton. Jadi vektor F nilainya 50 Newton ke arah kanan. 50 adalah besarnya atau nilainya, sedangkan kanan itu merupakan arahnya. Sebuah vektor akan dikatakan negatif jika vektor tersebut berlawanan dengan arah vektor yang digunakan sebagai acuan. Misal kanan dan juga vektor B yang mengarah ke kiri. Kita gunakan vektor A sebagai acuan ke arah kanan. Berarti vektor yang ke arah kiri bernilai negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika kita menggunakan vektor yang ke arah kiri sebagai acuan, maka vektor yang kanan akan bernilai negatif. Menggambar vektor dalam bidang datar atau dua dimensi. Pada bidang datar, vektor mempunyai dua komponen, yaitu kesumbu X dan kesumbu Y. Misalkan kita akan menggambar vektor A beserta komponen-komponennya pada bidang datar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar dua buah sumbu X dan sumbu Y. Yang ke samping adalah sumbu X, yang ke atas adalah sumbu Y. Pertemuan dari sumbu X dan sumbu Y kita berikan nama sebagai titik O. Setelah itu kita buat garis dari titik O menuju sumbu X sepanjang vektor yang diperlukan. Nah, dari O ke X, kita sebut itu sebagai AX. Setelah itu kita buat garis ke atas ke sumbu Y, dari titik O ke sumbu Y sepanjang vektor yang diperlukan juga. Dan kita sebut itu sebagai AY. Setelah itu kita buat garis putus-putus dari ujung AX ke atas sejajar sumbu AY. Setelah itu buat garis putus-putus ke samping dari AY sejajar AX. Jadi yang AX itu ke atas, yang AY itu ke samping. Buat titik temunya. Kalau sudah ketemu, baru kita tarik garis dari O ke titik temu tersebut. Pertemuan antara garis putus-putus itu. Nah, pertemuan itu kita sebut sebagai resultan vektor atau nilai dari vektor A. Nah, pada A dan juga AX itu akan terdapat sebuah sumbu.
sumbu yang disebut dengan alfa. AX itu merupakan vektor A yang diuraikan ke sumbu X. Vektor A ke arah sumbu X. AY merupakan vektor A ke sumbu Y. Sedangkan vektor A itu adalah resultan vektornya. Sudutnya itu merupakan sudut yang terbentuk antara A dan AX. Perbandingan trigonometri pada segitiga O, AX, dan vektor A. Nah, jadi dari titik O ke AX, lalu garis putus-putus ke atas, dan juga resultan A, itu akan membentuk sebuah segitiga dengan sudut alfa berada di tengah-tengahnya. Cos alfa itu sama dengan vektor AX per A. Atau untuk mencari nilai-nilai dari AX, kita bisa menggunakan vektor A cos alfa. Sedangkan sin alfa sama dengan AY per A, vektor AY per vektor A. Atau untuk mencari besar dari AY, kita dapat gunakan vektor A kali sin alfa. Untuk nilai vektor A, kita bisa gunakan tanda mutlak A. Jadi tanda mutlak itu nanti nilai tanda mutlak itu menyatakan bahwa vektor tersebut bernilai positif. Jadi vektor A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Sedangkan untuk menentukan arah vektornya, kita bisa gunakan persamaan tan alfa sama dengan AX, AY per AX. Menggambar vektor dalam ruang atau tiga dimensi. Pada ruang, vektor mempunyai 3 komponen, yaitu ke sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Misalkan kita akan menggambar sebuah vektor pada 3 dimensi. Yang pertama, kita harus menggambar sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Setelah itu kita tarik garis dari titik O ke arah X. Kita sebut itu sebagai vektor AX. Lalu kita tarik garis dari titik O ke sumbu Y, dan kita sebut itu sebagai vektor AY. Selanjutnya, kita tarik garis dari titik O ke sumbu Z, kita sebut itu sebagai AZ, vektor AZ. Lalu kita buat garis putus-putus dari ujung AX sejajar dengan AZ. AZ sejajar dengan AX. Nah, pertemuan dua garis itu kita tarik garis ke atas sekarang. Sejajar dengan AY. Setelah itu dari AY kita buat garis sejajar dengan resultan yang di bawah. Pertemuan antara AX dan AZ itu kan kita buat garis di tengah-tengahnya. Nah, pertemuan AY-nya itu, garis putus-putus AY-nya itu kita buat sejajar dengan garis itu. Dan barulah ketemu resultan vektor A dalam ruang atau tiga dimensi. Vektor AX itu merupakan vektor A ke sumbu X, AY merupakan vektor A ke sumbu Y, AZ merupakan vektor A ke sumbu Z, sedangkan nilai vektornya, tanda mutlak A, sama dengan akar AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Selanjutnya adalah vektor satuan. Vektor satuan merupakan vektor yang diuraikan ke sumbu XI, YJ, dan ZK. Jadi X itu temannya I, X itu temannya I, Y temannya J, sedangkan Z temannya K. Itu nggak boleh dipisah-pisah, nggak boleh diacak. Misalkan pada vektor 2 dimensi. Kalau pada vektor 2 dimensi kan terdapat 2 buah komponen, yaitu ke X dan ke Y. Untuk vektor satuannya yang 2 dimensi, vektor A sama dengan vektor AXI ditambah vektor AYJ. Jadi tinggal tambah I dan J di belakangnya. Sedangkan pada vektor 3 dimensi,
itu terdapat 3 buah komponen, yaitu ke AX, AY, dan juga AZ. Nilai vektor satuannya, vektor A sama dengan vektor AXI tambah vektor AYJ tambah vektor AZK. I vektor satuan pada arah sumbu X, J vektor satuan pada arah sumbu Y, dan K vektor satuan pada arah sumbu Z. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video bab 3 kali ini kita akan mempelajari tentang vektor. Tujuan pembelajarannya, yang pertama menggambarkan vektor, resultan vektor, komponen